Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari uh, rencana kami, yakni dari Inovatif Urban Design in Mago. Jadi latar belakangnya yaitu daerah sekitar Mago berpotensi memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat, salah satunya di kawasan sekitar stasiun yang begitu dekat dengan bandara lama, yakni Bandara Adi Sucipto, yang di mana perkembangan dari kawasan ini itu cukup berpotensi, terutama pada segi komersial. Jadi tujuan dari penelitian ini untuk menentukan rencana umum dan panduan penataan dari kawasan Mago ini. Jadi rumusan masalah pada stasiun Mago ini salah satunya itu kurangnya tertata pada setiap bangunan, sehingga kawasan yang dihasilkan itu kurang maksimal, bekerja dengan kurang maksimal. Jadi Mago di sini kami ingin menerapkan dengan konsep TOD atau Transit Oriented Development. Jadi visi dan misi kami ya ini mewujudkan kawasan Mago sebagai pusat transit yang tertata dan berkelanjutan dan memaksimalkan potensi ekonomi karena pembangunan tersebut. Untuk misinya, kami menata kembali kawasan stasiun Mago dengan pendekatan TOD yang cerdas dan berkelanjutan, menjadikan stasiun sebagai pusat transit bagi masyarakat khususnya warga di kawasan stasiun. Di sini kami menggunakan metodologi SWOT, yang di mana ada faktor internal dan eksternal, strength, weakness, opportunity, dan threat, di mana strength aksesibilitas kawasan yang strategis, weakness-nya area pemukiman dan komersial yang bercampur, opportunity-nya dominan fungsi pemukiman terletak di tepi jalan utama, threat-nya belum ada panduan tentang tata bangunan secara lebih mendetail sebagai urban guideline kawasan. Di sini analisis SWOT-nya yakni untuk SO, pembangunan area komersil khusus warga lokal di area padat. Untuk WO-nya, mengurangi lahan parkir di kawasan, lahan parkir terbatas mengurangi kapasitas kendaraan pribadi. Untuk ST-nya terdapat batas yang samar antar kawasan. Untuk WT-nya membuat kapasitas pemukiman dan komersil lebih dari kebutuhan warga setempat. Lanjut. Selanjutnya, analisis penyelesaian masalah TRIS di sini. Jika kawasan stasiun Mago dijadikan kawasan TOD, aktivitas dan ekonomi kawasan akan semakin berkembang, tetapi perubahan ini dapat menimbulkan kontra dari masyarakat lokal karena kawasan permukiman akan menjadi padat dan memiliki budaya atau lifestyle yang baru. Dan di sini menggunakan TRIS nomor 39 dan di sini menggunakan TRIS nomor 6 dan 30. Next. Untuk TRIS nomor 39 dan nomor 6 ini, salah satu solusinya adalah penggunaan mixed use building, di mana lantai 1 bangunan dapat digunakan untuk publik atau komersil, sedangkan lantai 2 untuk hunian atau perkantoran. Dan untuk TRIS nomor 39 dan 30 di sini, salah satu solusinya adalah the other way around, di mana mengurangi lahan parkir di kawasan. Next. Untuk rencana tema kawasan berdasarkan blok pengembangan, di sini ada 3 tema rencana. Ada kawasan dilestarikan, kawasan terbangun, dan kawasan baru berkembang cepat. Bisa dilihat pada gambar di slide. Next. Di sini terdapat analisis singkat kondisi existing, di mana di sini merupakan akses kendaraan pribadi ke parkiran umum, dan masalahnya di sini titik simpul transit itu jauh dengan kawasan pemukiman. Lalu tidak terdapat RT yang cukup. Nah, maka dari itu pendekatan pertama yang dilakukan itu titik simpul transit dan konektivitas kawasan. Jadi menambahkan akses bus baru yang melewati pemukiman juga, memindahkan dan memperbesar halte bus, lalu mengganti parkir inap menjadi RTH, dan memanfaatkan area parkir. Nah, jadi ini sirkulasi dan parkirnya. Jadi pemukiman lebih dekat dengan simpul, dengan jarak terjauh pemukiman ke simpul transit di sini hanya 200 meter saja. Dan terdapat pedestrian yang menghubungkan ke seluruh fasilitas utama pada simpul-simpul transit. Selanjutnya, ini respon iklimnya. Yang pertama, bangunan ini memanjang mengikuti gerakan matahari, sehingga pada sisi panjang ini terkena matahari sepanjang hari. Lalu memaksimalkan view pada kawasan hunian, yaitu sungai pada area depan. Lalu bentuk bangunan, di sini terdapat gubahan pemukiman yang terdapat 4 lantai. Lalu terdapat mixed use yang juga menjadi bangunan utama, yaitu perkantoran dan apartemen. Dan bangunan-bangunan ini di dekat dengan pusat bangunan, yaitu halte bus.
Dan ini master plan untuk kawasan untuk lebih detail dari perencanaan kami dalam upaya menata kembali kawasan Stasiun Maguwoharjo menjadi pusat transit yang cerdas dan berkelanjutan dengan pendekatan TOD. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.